إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaannya atas penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dan inilah kajian tafsir kita di malam ini, yakni surat Luqman ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit, as-samawat. Kalimat jamak dari as-sama, maksudnya bukan hanya satu langit, tapi beberapa langit. Yang paling ma'ruf ialah 7 langit, dan itu yang sahih. Jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya perjalanan 500 tahun. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala juga dalam tafsirnya dalam surah Ar-Ra'd, bahwa dari bumi ke langit pertama itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua juga begitu. Demikian seterusnya. Sampai setua ini usia peradaban manusia, dengan teknologi dan sains yang mereka miliki, tidak mampu mereka untuk sampai ke langit pertama. Yang diklaim hanyalah bisa ke bulan, dan itu masih di bawah kolongnya langit, belum sampai ke langit. Lalu bagaimana dengan langit yang ketujuh? Dan itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langit ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya ini, bighairi amadin tarawnaha, dengan tanpa tiang yang engkau lihat. Tarawnaha, kalian melihatnya dengan tanpa tiang. Zahir ayat ini, kata ulama, yaitu Al-Allamah Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Zahir ayat ini, zahir maksudnya letterlek secara harfiah dari ayat ini, langit itu punya tiang. Bighairi amadin tarawnaha, dengan tanpa tiang yang tidak kamu lihat. Tidak kamu lihat berarti ada tiangnya, tapi kamu tidak melihatnya. Oleh karena itulah kemudian muncul khilaf antara ulama tafsir. Maksud dari ayat ini, apakah langit itu punya tiang ataukah tidak punya tiang? Khilafnya di kalimat tarawunaha.
dengan tanpa tiang, tarawunaha, yang kalian lihat. Yang kita lihat tanpa tiang. Tapi apakah hakikatnya seperti itu? Ada kemungkinan berarti ada tiangnya tapi kita tidak melihatnya. Dan khilaf ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam awal surat Ar-Ra'd. Beliau mengatakan, wa qauluhu ta'ala bighairi 'amadin tarawunaha, firman Allah yang berbunyi dengan tanpa tiang yang kalian lihat. Ruya 'an Ibnu Abbas, Mujahid wal Hasan Al-Basri wa Qatadah wa ghairu wahidin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Imam Mujahid, dari Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Al-Qatadah dan lainnya. Annahum qalu, mereka mengatakan, laha 'amad walakin la tura, ada tiangnya langit itu tapi tidak dilihat. Ini pendapat yang pertama dari kalangan ulama tafsir. Kita ketahui bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan Imam Al-Hasan Al-Basri, tokoh Islam yang sangat besar. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang sangat banyak mendapatkan ilmu dari Nabi dan para sahabat, di mana Al-Quran turun di masa hidup beliau. Mereka mengatakan, laha amad, ada tiangnya, lakin la tura, tapi tidak bisa dilihat. Waqala Iyas bin Muawiyah, ada ulama tafsir bernama Iyas bin Muawiyah menafsirkan, yani bila amad, as-sama' 'ala al-'ardi mithlu al-qubbah, yani bila amad, langit itu di atas bumi ini seumpama kubah. Maksudnya bila amad, tanpa ada tiang. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa hadza huwal laiqu bis-siyaq, dan inilah yang cocok sesuai dengan garis kebahasaan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yumsikus sama' an taqa 'alal ardi illa biiznih, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit agar tidak jatuh ke atas bumi ini, artinya tanpa tiang. Ini zahir ayat ini, wa yumsikus sama' an taqa 'alal ardi, ini menunjukkan bahwasanya langit tidak punya tiang. Dan ini yang sahih menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Itu salah satu pelajaran. Ulama berbeda pendapat dalam maknai ayat. Yang mau berpegang dengan yang pendapat pertama, ya monggo. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Yang mau mengambil pendapatnya Ibnu Katsir, tarjih Ibnu Katsir yang mengatakan tidak ada tiangnya, dan itu yang sahih sesuai dengan zahir ayat yang tadi ini, silahkan. Yang penting berlapang dada. Tapi efeknya di kita kan tidak terlalu banyak. Mau ada tiangnya, mau tidak ada tiangnya, ya langit di atas begitu. Ini masalah gaib. Itu sebagai contoh perselisihan ulama dalam tafsir. Dan inilah yang dikuatkan juga oleh Al-Allamah Asy-Shinqiti rahimahullahu taala dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Kalau melihat dari adillah Al-Hafidz Ibnu Katsir, pendapat yang menyatakan memang tidak ada tiangnya,
tidak ada tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya, ya tidak ada yang akan dilihat. Dan ini sesuai dengan ayat yang tadi, wa yumsikus samaa an taqala al-ardi illa biidznih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit sehingga tidak runtuh ke atas bumi. Firman Allah ini kita imani dengan seyakin-yakinnya, dengan sedalam-dalamnya. Allah menciptakan 7 langit. Walaupun kita tidak pernah melihat langit kedua, langit ketiga, tapi kita yakini karena Allah yang mengabarkannya kepada kita. Tidak boleh kita menjadi orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang bertopang dan bersandar kepada akal dan sains, sebagaimana agama yang dianut oleh orang-orang kafir di barat sana. Jika bisa diuraikan dengan sains dan ilmu pengetahuan, dia imani. Jika tidak, tidak. Itu agamanya orang-orang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya. Dan Allah Subhanahu wa taala alqa fi, menancapkan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menaruh alqa fi. Ada fi di awalnya. Kalau antum buka kamus, alqa itu artinya mencampakkan. Bisa artinya membuang. Sesuai dengan huruf jar yang ada di depannya. Kalau wa alqa ila berarti mencampakkan, membuang. Wa alqa fi, ada fi di depannya, itu maksudnya membenamkan, menancapkan, meletakkan, menaruh. Dan Allah Subhanahu wa taala menaruh, meletakkan, menancapkan fil ardi, di dalam bumi ini, rawasiya. Rawasiya artinya gunung-gunung, al-jibal. Allah memberitakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi sehingga dia layak dihuni oleh kita semua. Setelah Allah menyebutkan tentang betapa luasnya langit tersebut, alqa fil ardi, Allah letakkan, Allah taruh rawasiya, gunung-gunung. Sebagai apa? Antamida bikum, ay li alla tamida bikum, agar jangan sampai bumi ini bergoncang sehingga kalian tidak bisa menetap di atasnya. Berarti yang membuat bumi ini stabil gunung. Sehingga getarannya diserap oleh gunung, ditahan oleh gunung, sehingga kita pun layak tinggal di atasnya. Ini hikmah dari gunung, dan Allah sebutkan ini juga dalam surah An-Naba, wal jibala autada, dan dialah Allah yang telah menciptakan gunung-gunung, autad sebagai watid. Watid itu artinya dalam bahasa Arab benda yang digunakan untuk mengikat tenda. Tenda itu kan ada talinya. Tali tenda ini supaya ditetap diikat di kayu kan. Kayu ini membenam ke tanah. Itu namanya watid. Kayu atau besi yang membenam ke tanah tempat tenda itu diikat namanya watid. Jibala autada, seumpama itulah gunung di atas bumi ini, menancap supaya bumi ini tidak bergerak, stabil. Subhanallah.
Selain itu, dia juga menjadi panorama yang indah yang dilihat oleh manusia. Orang rindu ingin lihat gunung. Bahkan ada orang yang hobinya naik gunung. Kemudian Allah berfirman, wa batha fiha min kulli dabbah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan, dzara'a, menyebarkan, mengembangbiakkan, batha. Batha ini bisa diartikan dengan kalimat yang lain seperti menyiarkan kalau dalam bahasa modernnya sekarang. Jadi itu di TV dituliskan bathul mubashir, siaran langsung. Wa batha fiha. Dan Allah mengembangbiakkan secara merata. Fiha, ha itu kembali ke bumi, di atas bumi ini. Min kulli dabbah, yakni dari berbagai macam dabbah, yaitu binatang. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ay wadhara fiha min asnafil hayawanat mimma la ya'lamu adada ashkaliha wa alwaniha illa alladhi khalaqaha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menyebarluaskan, menciptakan di atas bumi ini berbagai macam aneka ragam hewan yang tidak diketahui jumlahnya dan bentuknya dan warnanya kecuali oleh yang menciptakannya. Sangat banyak hewan tentunya yang tidak kita ketahui. Paling yang kita ketahui kalau kita disuruh hitung yang kita makan: ayam, sapi, kambing, burung, lalat, tikus, kucing. Yang lainnya banyak sekali. Itu arti dabbah. Dabbah dalam tafsir yang lainnya maksudnya kadang adalah seluruh yang melata di atas bumi ini. Dia ada dabbah, termasuk manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini, jalan di atas muka bumi ini, kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kekuasaan Allah. Allah menciptakan binatang, hewan, dan Allah juga yang menjamin rezekinya. Kalau manusia disuruh tidak bisa. Sebutkan saja siapa yang paling berkuasa di bumi ini. Suruh kasih makan untuk semua hewan di bumi ini, bisa enggak? Tidak bisa. Orang ternak lele aja keteteran mengasih makan lelenya. Bagaimana seluruh hewan yang ada? Anda tidak akan bisa, dia tidak akan bisa. Itu menunjukkan lemahnya manusia dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk kita manusia, Allah yang berikan kita makan dan minum dan rezeki. Manusia tidak bisa memberi makan semua manusia. Sebut saja mana raja dan pemerintah yang paling kuat di muka bumi ini. Ada yang sanggup memberi makan semua rakyatnya? Tidak ada. Pasti ada yang kelaparan di situ. Pasti ada yang tidak dapat uang di situ. Menunjukkan lemahnya manusia dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa anzalna minas samaa'i maa'a, dan kami menurunkan dari langit ma'an, air. Allah turunkan air dari langit. Fa ambatna fiha, maka kami tumbuhkan di atas muka bumi ini dengan sebab air tersebut min kulli zawjin karim, ay min kulli nabatin, dari semua
tanaman yang ada. Zauj itu artinya bukan istri ya, bukan suami. Yang pernah bahasa Arabnya suami apa? Zauj. Bahasa Arabnya istri zaujah. Antum melihat ayat ini min kulli zauj, dari setiap suami ya. Suami ini maksudnya bukan. Nah itulah rumitnya bahasa Arab. Tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kalau ada orang kadang salah mengertikan bahasa Arab itu wajar. Jangankan orang Indonesia, orang Arab pun kadang salah. Apalagi orang Indonesia. Zawj di sini katanya simfon. Simfon ini bagian dari tanaman yang Allah tumbuhkan itu karim, bagus dan indah. Karim. Ramadan karim, kan sering terdengar tuh. Ramadan karim. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang baik, mereka mengatakan karim. Kalau ada pohon kurma yang buahnya sangat banyak, mereka mengatakan nakhlah karimah, kurma yang karimah. Kalau mereka melihat onta yang banyak air susunya, dia bilang begitu juga. Ini ibilun karim. Pokoknya setiap sesuatu yang baik, yang bagus, yang berkualitas disebut apa? Karim. Dari itu orang Arab kadang kalau bertemu dengan temannya ingin muji kawannya, dia bilang ya akhil karim, kan begitu, wahai saudaraku yang karim, maksudnya punya keistimewaan, dia ada kebaikan pada dirinya, itu arti karim. Di ayat ini pun juga demikian, min kulli zaujin karim. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tumbuhan-tumbuhan itu semuanya karim, baik dan bagus. Jadi ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur, untuk membuka mata dan pikiran kita terhadap apa-apa yang ada di sekeliling kita. Tumbuhan, langit, bumi, gunung. Dari itu Allah berfirman setelahnya, hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah. Hadza maksudnya yang semua tadi itu, langit, bumi, hujan dari langit, tumbuh-tumbuhan yang karim. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semakin dalam orang mengetahui seluk-beluk ciptaan Allah, jika dia orang yang beriman, maka akan semakin dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin teliti dia melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mengokohkan keyakinannya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 7, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Nah, ini ayat yang mirip dengan yang ada dalam surah Luqman ini, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 7. Awalam yarau ilal ardi, apakah orang-orang kafir itu tidak melihat kepada bumi? Kam ambatna fiha, betapa banyak kami telah menumbuhkan padanya. Min kulli zaujin karim, yakni setiap tumbuhan yang sangat bagus, tanaman yang sangat bagus, pepohonan yang sangat bagus. Yakni agar kita berfikir dengan apa yang ada di sekeliling kita, bahwasanya itu ialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang tadi disebutkan dalam Asy-Syu'ara ayat 7 ini. Mereka tidak pernah berfikir tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang tumbuh di atas muka bumi ini dengan begitu indah dan bagusnya. Baik. Kita kembali ke ayat tadi. Hadza khalqullah.
ay hadha alladhi dzakarahu Allah ta'ala min khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma sadirun an fi'lillahi wa khalqihi wa taqdirihi wahdahu la syarika lah fi dzalik. Inilah ciptaan Allah, yakni yang Allah telah sebutkan tadi dari penciptaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang melakukannya, tidak ada sekutu di dalamnya. Fa'aruni, Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk berfikir agar kita membuka akal kita tentang kekuasaannya, tentang kedahsyatan apa yang Allah ciptakan. Allah kemudian menantang orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maksudnya di sini kuffar Quraisy dulu yang ingkar dan kufur kepada Allah. Fa'aruni, maka lihatkanlah kepadaku. Coba perlihatkan kepadaku. Ini sama dengan firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian itu ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu, datangkanlah yang semisal dengannya kalau kamu mampu. Sama dengan ini, setelah kamu melihat ciptaan Allah yang begitu dahsyat dan kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau menyembah kepada selain Allah, fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku, firman Allah. Ini tantangan kepada orang-orang yang kafir. Ini kita hidup di zaman penuh dengan teknologi, di mana manusia, orang-orang kafir terutama, sudah menyandarkan akalnya kepada teknologi yang mereka buat. Tidak lagi melibatkan peran agama dan mengingat akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari itu banyak orang menjadi mulhid. Mulhid itu ateis. Semakin dalam dia pelajari ilmu fisika, misalnya penyebab hujan turun begini, dia tidak heran lagi dengan turunnya hujan. Justru dia menjadi ateis karena tidak beriman kepada Allah. Dia lupa kalau yang menciptakan cara turunnya hujan itu yang kita pelajari di ilmu fisika itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa terbang ke bulan, mengklaim ke bulan, lupa dia dengan kekuasaan Allah. Dan ini ujian besar untuk generasi anak cucu kita ke depan. Dari itu pentinglah kiranya kita memperdalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita temukan dalam banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni, tunjukkanlah kepadaku, madza khalaqal ladzina min dunih, apakah yang telah diciptakan oleh yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, ay mimma ta'budun wa tad'un minal asnam wal andad, yakni apa yang kalian sembah dan kalian berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala dan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka tidak mampu menunjukkan hal itu, bahwasanya tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang bisa menciptakan sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap dalam keadaan kafir, Allah berfirman, balidz zalimun, akan tetapi orang-orang yang zalim itu, yakni musyrik itu, fi dhalalin, jahlin wa amyin, dalam kejahilan, dalam kebutaan, mubin, yang jelas, yang nyata, tidak ada kesamaran padanya. Ini setelah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Mana ciptaan yang kalian sembah selain Allah itu? Mereka tidak bisa menjawab. Namun mereka masih berada dalam kesyirikan. Dari itu Allah berfirman, balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Dengan keadaan seperti itulah Allah menyebutkan mereka, orang-orang yang zalim, orang yang musyrik ini berada di dalam kejahilan dan kesesatan yang sangat nyata. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaannya, mengajak kita berfikir agar kita membenahi dan terus memperbaharui keimanan kita kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita salah seorang hamba yang dia juga adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad atayna Luqman al-hikmah an ishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah, itu berupa hikmah. Di sini ada masail, yaitu profil Luqman, sehingga surah ini dinamakan dengan surah Luqman karena disebabkan ada kalimat di dalam ayat yang berbunyi Luqman dan dia adalah nama seorang tokoh. Allah Subhanahu wa taala tidak memunculkan nama tokoh dalam Al-Qur'an kecuali sebagai ibrah untuk kita, kecuali tokoh tersebut dua kemungkinan: sangat mulia di sisi Allah, dua sangat hina di sisi Allah. Yang paling mulia ya mereka adalah para anbiya dan orang-orang saleh seperti Luqman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang paling hina adalah seperti Fir'aun. Jadi tidak semua yang di Al-Qur'an disebut namanya itu bagus, tidak. Dalamnya ada orang yang sangat hina, yaitu Fir'aun, ada Qarun, ada Abu Lahab. Dan itu juga sebagai ibrah untuk kita. Luqman profilnya menurut keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di beberapa riwayat di sini. Pertama, profil kulitnya beliau berkulit hitam. Ghalidhus syafatain, bibirnya tebal. Ini profil yang paling jelas yang disebutkan dalam banyak riwayat. Pertama, berkulit hitam dan bibirnya tebal. Statusnya disebutkan dalam banyak riwayat, beliau budak, hamba sahaya. Berarti ini kita dibawa ke era sebelum tahun Masehi kan. Dulu sekali, entah kapan masih ada perbudakan. Ingat-ingat jemaah, jangan hitung dunia ini usianya dengan tahun 2000 yang sekarang kita hitung 2001, itu ada lagi kehidupan sebelum tahun itu ada. Makanya dihitung sebelum tahun Masehi. Jauh sebelumnya, hanya Allah yang tahu. Dari itu sebagian cerita itu ghaib. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhi ilaik. Itulah cerita-cerita yang ghaib, yang dulu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu letaknya di mana terjadi, tempatnya di mana, detailnya hanya Allah. Dari itu kita tidak susah-susah untuk harus mencari ini alamatnya di mana, Luqman rumahnya di mana. Sekarang bisa nggak dicari pakai Google Map, ya nggak ada manfaatnya. Allah tidak menyebutkannya dengan detail, disebutkan hanya namanya saja dan anaknya ada di dalam Al-Quran, nanti disebutkan di sini. Di pertama beliau budak, kulitnya hitam, bibirnya tebal. Inilah alasan kemudian dari
Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika membahas status berikutnya dari Luqman, apakah beliau nabi ataukah tidak? Khilafu ulama. Aktsarus salaf, yakni kebanyakan ulama salaf mengatakan bahwasanya beliau bukan nabi. Beliau bukan nabi. Luqman bukan nabi. Ingat namanya Luqman, Al-Hakimnya itu tidak ada, itu tambahan orang Indonesia. Luqmanul Hakim namanya. Yang ada Luqman. Kemungkinan disambung dengan Al-Hakim karena dia diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Al-Hakim itu pemilik hikmah. Luqman Al-Hakim. Luqman pemilik hikmah. Karena Allah berikan dia hikmah. Tapi orang memahaminya itu nama Luqmanul Hakim, bukan. Namanya hanya satu, Luqman. Ini fawaid yang paling penting diingat. Pertama, beliau bukan nabi, budak dan berkulit hitam dan bibirnya tebal. Dulu ada ulama bernama Aswad. Dia datang kepada Sa'id bin Musayyib. Faqala lahu Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib berkata kepada lelaki ini yang dia juga berkulit hitam, la tahzan min ajli annaka aswad. Jangan kamu sedih karena kamu berkulit hitam. Fa innahu kana min akhyarin nasi thalathah minas Sudan atau minas Saudan. Sungguhnya ada 3 manusia yang paling terbaik dan mereka semuanya hitam. Pertama Bilal wa Mahja' Maula Umar bin Khattab dan Luqmanul Hakim. Luqman al-Hakim. Jadi tidak perlu risau dengan warna kulit jemaah. Mau hitam, mau coklat, mau putih, mau bule, tidak ada pengaruhnya. Yang dilihat adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu fokus dengan penampilan, dengan zahir. Semuanya akan menjadi tanah. Yang tertinggal adalah apa? Amal saleh. Hatta bahkan perempuan, jangan terlalu tipu daya dengan kecantikan. Yang tertinggal hanyalah akhlak dan budi pekerti. Secantik-cantiknya istri antum itu dulu 25 tahun yang lalu, sekarang mah udah biasa. Hilang, yang tinggal adalah akhlak, dan itulah yang akan terus ada. Itulah yang kita harus perhatikan. Al-Kisah Luqman ini dulu disuruh oleh majikannya, oleh tuannya, izbah lana hadhihi syad. Hai Luqman, sembelihkanlah domba ini. Keluarkan darinya yang terbaik. Yani apa yang paling baik dari domba ini keluarkan dan serahkan ke saya. Setelah dia sembelih, dia keluarkan, dia serahkan hati dan lidahnya. Besoknya lagi, wahai Luqman, sembelihkan saya domba ini. Keluarkan yang paling buruk dari domba ini apanya? Beliau sembelih domba tersebut, beliau keluarkan sama hati dan lidahnya. Kemudian ditanya oleh majikannya, kenapa kamu keluarkan organ yang sama dari kambing ini sementara yang saya minta berbeda? Berkata dia, innahu laisa min syai' atyab minhuma idza taba. Tidak ada sesuatu yang paling baik kecuali berdasarkan dengan lidah dan hati. Sebaliknya juga, wala akhbatha minhuma idza khabatha. Tidak ada sesuatu yang paling jelek kecuali apabila lisan dan hati ini jelek. Itu di domba, di kita juga begitu. Kalau kita ingin baik, 2 ini yang harus kita perbaiki, hati dan lisan. Lisan itu adalah talinya, embernya. Hati kita adalah sumur. Apa yang keluar dari lisan kita ditimba dari hati.
Hati-hati kalau kita bicara. Sekarang bicara itu sudah dua versi. Bicara dengan lisan, bicara dengan apa? Dengan jari. Sama hukumnya. Waspada, hati-hati, tidak boleh kita latah. Asal share, asal ketik, asal. Baik. Bila kedua hal ini kita bisa kekang, baiklah insyaallah taala. Itu lisan dan hati. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah maksudnya al-fiqhu fil Islam. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau berkata al-fahmu wal ilmu wat ta'bir. Kepahaman, ilmu dan kosakata yang baik. Itu arti ta'bir. yakni bisa mengungkapkan sesuatu dengan mudah dan baik sehingga orang menjadi cepat paham dan terpengaruh oleh ucapan-ucapan itu. Tidak semua orang bisa, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari hikmah. Walaqad atayna Luqman al-hikmah, yaitu kepahaman tentang agama Allah. Kemudian apa? Al-ilmu at-ta'bir, yakni pandai menyampaikan. Hikmah ini sangat mulia. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Sesuai dengan tafsir dari hikmah, yaitu ilmu dan kepahaman. Nabi juga berfirman, Nabi juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, Allah pahamkan dia agama. Nah, ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang melebihi harta, benda, permata dan kekuasaan, yaitu hikmah. Bisa didapat tidak hikmah? Bisa didapat, dituntut, ilmu dicari, adab dipelajari. Dari itu kita disuruh belajar, kita disuruh berguru agar kita mendapatkan karunia yang tidak ternilai ini. Kenapa dikatakan tidak ternilai? Karena memang tidak bisa dihargakan dengan uang. Dan manfaatnya sangat banyak, terutama di akhirat. Kita akan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa pemberian apapun itu kepada diri kita harus kita syukuri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini telah memberikan hikmah kepada Luqman, dan Allah berfirman setelahnya, "Anishkur lillah." Kami berikan hikmah kepada Luqman agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah berikan kepada dirinya berupa hikmah. Dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ini keuntungannya tidak kembali kepada Allah. Allah tidak butuh, tapi kembali kepada manusia itu sendiri. Dari itu Allah berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa saja yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur li nafsihi, untuk dirinya. Kalau kita artikan bersyukur itu berterima kasih, siapa saja yang berterima kasih kepada Allah, sesungguhnya terima kasihnya dia itu kembali kepada dirinya, untuk dirinya sendiri. Itu menunjukkan betapa maha kayanya Allah, tidak butuh dengan amalan makhluknya, dan maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita beramal baik, bersyukur
yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Allah tidak zalim, tapi manusia yang zalim. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, tapi mereka lah manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun." Siapa saja yang beramal saleh, maka amalan itu untuk dirinya. Dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Ini firman Allah dalam ayat yang lain. Ini mengajak kita untuk ayo beramal. Yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain. Jangan malas beramal. Itu amalan bukan untuk orang lain, itu untuk diri kita sendiri. Harusnya semangat kita mengumpulkan harta, mengumpulkan duit itu sama dengan kita mengumpulkan amal saleh, bahkan harus lebih banyak. Karena keuntungannya untuk diri kita sendiri. Kelak di akhirat yang pasti kita semua akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan siapa saja yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghani, maha kaya. Ini manusia kalau tidak bersyukur kepada Allah, Allah tidak rugi. Karena Allah tidak butuh. Ghani itu artinya tidak butuh. Itulah hakikat kaya, tidak butuh. Kalau masih butuh bukankah kaya? Dari itu manusia, antumul fuqara'u ila Allah, firman Allah, kalian semua itu miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama masih hidup masih butuh. Sekaya-kayanya orang masih butuh dia. Saya baca berita ada atlet petinju, orang terkaya di dunia. Petinju, dia sewa bodyguard. Berarti dia tidak kaya. Dia masih butuh orang lain untuk melindungi dirinya. Kaya itu tidak butuh. Ada orang kaya, dia butuh satpam. Dia butuh bank buat naruh uangnya. Dia butuh driver untuk nyeterin dirinya. Yang hakikat kaya itu apa? Tidak butuh. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak. Tidak. Wa man kafara fa innallaha ghani. Siapa saja yang kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah ghani, maha kaya, maha tidak butuh, hamid, dan maha terpuji. Baik. Ini tafsir yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Saya berharap jamaah yang hadir supaya menghafal ini ayat dari awal, dari surat Luqman pertama yang hadir dari awal kemarin, dihafalin tuh ayatnya, alif lam mim itu. Dihafalkan seminggu 9 ayat atau 3 ayat, sedikit nanti seiring dengan selesai surat Luqman antum hafal surat Luqman, antum tahu maknanya, antum tahu tafsirnya. Itu namanya ngaji. Itu istiqamah. Istiqamah insyaallah taala. Baik. Ada yang tanyakan ikhwah, silakan.
Baik. Sampai di sini kajian kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.